Sultan. Pak Sultan. Sultan. Pak Sultan. Sultan. Pak Sultan. Sultan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pak Sultan. Sultan 95. Alhamdulillah. Ayo kita 98. Ibu Elvi. Terakhir tuh. Terakhir. Pak Andi Ihsan. Alhamdulillah. Kemenangan Sultan, kemenangan untuk semuanya. Habis. Total. Jadi 5 95. Sultan 95. 95 tadi ya? 56. 95 ya? 95, 56. 56 tuh yang Lanyala, 95 tuh yang Sultan. Total 95 sama totalnya berapa? Jalan dong, Pak. Pas 51 dia dinya. 51. Duduk dulu, kemenangan Sultan, kemenangan kita semua. Lanyala mana, Dik? Dik? Mana nggak ada salaman? Lanyala nggak ada? Udah pulang? Ada ya. dulu Bang, lagi Bang. Kembali ke tempat masing-masing. Belum selesai, rapat belum selesai. Izin Ibu dan Bapak anggota Dewan Perwakilan Daerah, setelah ini kita akan langsung melakukan Pelantikan. pengucapan Iya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali.
Sidang akan dilanjutkan. Ayo duduk cepat biar cepat selesai. Sidang Dewan yang mulia, sesuai jumlah surat suara yang telah dihitung, maka perolehan suara dari masing-masing calon paket pimpinan DPD RI sebagai berikut. 1. Calon paket pimpinan dengan Ketua AA Lanyala Mataliti sebanyak 56 suara. 2. Calon paket pimpinan dengan Ketua Pak Sultan sebanyak 95 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, sesuai ketentuan calon paket pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% ditambah 1 dari jumlah seluruh anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD terpilih. Dengan demikian, maka calon paket pimpinan DPD RI terpilih periode 2024-2029 adalah 1. Ketua Sultan Najamuddin. 2. Wakil Ketua Ibu Ratu Hemas. 3. Wakil Ketua Pak Yoris. 4. Wakil Ketua Bapak Anam Selindro. Sidang Dewan yang mulia, setelah sidang melalui proses tahapan pemilihan dan penetapan calon paket pimpinan DPD RI sesuai ketentuan pasal 94 huruf A Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib bahwa calon paket pimpinan DPD terpilih sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji dalam sidang paripurna DPD yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 94 huruf B Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib bahwa pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada huruf A didampingi rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang diawali dengan ucapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B. Untuk itu, kami persilahkan kepada Sekretariat Jenderal untuk mempersiapkan proses pengucapan sumpah janji bagi pimpinan DPD RI terpilih 2024-2029 yang akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dan didampingi rohaniwan. Untuk itu, sidang kami skor selama 30 menit. Samaan, 10 menit aja. Dam. Adul mana adul. Masih banyak. Dia untuk senjata. Ya, jangan tahu. Bukan apa ya? Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dan saat ini seluruh rangkaian sudah dilakukan oleh pimpinan sementara DPD RI di mana sudah melakukan proses pemilihan secara voting dan menghasilkan surat suara yang sah dan sudah terpilih secara voting dan secara sah calon pimpinan paket 2 yaitu yang diketuai oleh Sultan Najamuddin dan
Wakil Ketua GKR Hemas, Yoris Raweai dan Tamsil Lindrung dengan perolehan suara sah 95. Sementara calon pimpinan Ketua DPD Paket 1 dengan Ketua Lanyala Mataliti, Wakil Ketua Rono Sampono, Elviara dan Adi Malik Ihsan memperoleh suara 56. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang telah dibacakan oleh Ketua DPD RI sementara yaitu Larasati Moriska dan Ismet Abdullah bahwa akan dilakukan proses pengucapan janji yang langsung dilakukan pada hari ini juga, pada saat ini juga di ruang paripurna DPD RI. Kita masih menunggu proses pengucapan janji dan pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan diberlangsungkan di ruang paripurna DPD RI. Audio, cek audio. Mau doorstop ya. Aman audio. Menginformasikan sekali lagi bahwa Sultan Najamuddin, GKR Hemas, Yoris Raweai dan Tamsil Lindrung terpilih secara sah untuk menjadi pimpinan DPD RI di periode yang baru 2024-2029 dengan suara sah 95. Pelan-pelan ya. Ini bisa digeser dikit nggak ya? Bisa. Oke. Sebentar, jadi geser dikit bro. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pernyataan atau statement pertama Pelan-pelan ya Bu. Sultan Najamuddin, pimpinan DPD RI yang terpilih beserta dengan wakil ketuanya GKR Hemas, Yoris Raweai dan Tamsil Lindrung yang tergabung dalam calon pimpinan paket 2. Makasih. Dan tentunya ini merupakan paket 2 ini merupakan syarat pencalonan pimpinan DPD yang dapat dukungan 25% dari sub wilayah dan keterwakilan perempuan. Kita masih menunggu pernyataan resmi dari Sultan Najamuddin selaku pimpinan DPD RI yang terpilih beserta dengan wakil ketuanya GKR Hemas, Yoris Raweai dan Tamsil Lindrung. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, yang sampaikan bahwa nantinya akan mereka membacakan. Ini adalah paket yang kami Kita dengarkan bersama. Untuk menggambarkan pertama keindonesiaan. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat. Ya, ada saya sebagai mungkin perwakilan dari anak muda, kemudian beliau-beliau ada perempuan, tokoh perempuan dari Jawa, tokoh non-muslim dari timur, kemudian adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Mungkin yang perlu dikritik ataupun yang akan diperbaiki dari kepemimpinan sebelumnya Pak. Kalau Pak tadi kan dikatakan bisa lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Mungkin apa yang sudah menjadi catatan tersebut dan Ya, baik. Tadi saya sampaikan ya ada hubungan
kolaboratif, kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, ya, jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan. Masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Pak, sebelumnya kan bertemu dengan Pak Prabowo, nanti setelah dilantik akan ketemu lagi. Ya tentu, karena beliau justru kemarin yang berkali-kali menyampaikan, kita harus sering ketemu, kita harus sering diskusi. Kami berempat ketemu beliau, kenapa? Karena memang kita harus bersatu. Untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu, kita harus kuat. Kenapa? Karena negara sebesar kita, modal atau keunggulan kita itu di mana? Di kemajemukan dan kekompak kita. Kalau ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya tentu kami secara internal nanti akan konsolidasi internal, ya kemudian membentuk alat-alat atau perangkat kerja yang ada di sini, kemudian tentu juga ada kerja-kerja di luar. Jadi kerja di luar bagaimana memastikan bahwa memang keberadaan posisi lembaga ini dirasakan langsung, terus kemudian eksistensi lembaga ini juga makin kuat, tapi yang paling penting juga di internal kita solid, ya. Kemudian kerja-kerja internal kita juga melahirkan produk-produk legislasi yang kuat, pengawasan yang kuat, sehingga benar-benar menjadi lembaga perwakilan sesuai dengan misi awal bagi DPD menjadi perwakilan yang kuat. Pasti, karena 152 itu, coba teman-teman lihat, 152 tokoh, 152 anggota DPD itu konversinya sama atau ekuivalen dengan mungkin sekian puluh juta suara masyarakat daerah. Nah ini kan sesuatu banget gitu, ini kan kekuatan sekali. Kalau kita himpun, kita konsolidasikan, bahasa saya itu kita orkestrasikan menjadi kekuatan daerah. Kenapa? Karena program eksekutif atau negara atau pemerintah, ya salah satu yang paling efektif untuk mendeliver ke daerah itu adalah melalui anggota-anggota DPD. Karena anggota DPD lahir dari tokoh-tokoh daerah. Oke. Ada strategi tersendiri nggak sih untuk komunikasi dengan lembaga lain? Itu yang sebenarnya saya tidak mengatakan tidak dikerjakan, tapi belum maksimal. Nah itu yang memang kami akan maksimalkan, bagaimana hubungan antar lembaga itu makin hari makin baik, kemudian komunikasi yang positif, produktif, tanpa mengurangi kekritisan sebagai sebuah lembaga yang memang harus mengawasi kerja-kerja eksekutif. Tapi kita posisikan bahwa kita posisinya itu bukan oposisi, karena memang tidak dikenal itu, karena kita bukan partai politik. Kita akan melakukan fungsi sebenarnya fungsi parlemen yang kuat, ya, tanpa mengurangi atau mereduksi posisi parlemen atau kamar di sebelah kita. DPR sudah ada. Nah kalau kita kan lebih kepada concernnya kepada urusan-urusan daerah. Mungkin ditanyakan sama beliau-beliau. Udah cukup. Tambahannya. Cukup ya? Thank you. Ya besok-besok kami juga sudah punya rencana. Salah satu yang akan mendeliver program kita itu kan opini publik. Kita mau bikin mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ada
Coffee Morning sama teman-teman di media. Itu yang akan kita, karena ternyata kerja-kerja anggota DPD banyak, tapi tidak Publikasikan. tidak terpublikasi, jadi exposure-nya aja yang agak kurang. Gitu. Media harus bisa. Media, teman kita nanti media. Oh, diundang katanya. Iya dong, pasti dong. Oh ya, gandengan Bu. Apa? Gandeng, ayo gandeng tangan. Langkah. Bentar izin. Anak muda. Hidup anak muda. Anak muda untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Oke. Tapi itu pelantikan dulu ya. Kalau pelantikan baru sah. Pokoknya teman kita adalah teman-teman nanti. Ibu izin. Ada Jatuh ya? Ada. Ada. Satu lagi. Betul. Makan sih. Foto. Ambil Foto. foto. Biar Foto. Oke. Mau ngambil foto. Izin. Oh, gandeng tangan lagi. Gini. Ya. Mendukung. Anak muda. Dokong. Toko tua. Toko semio. Oke. Ya, terima kasih. Mantap. Karena ada anak muda. Pak Ketua Mahkamah. DPD akan naik kelas.